Rambut kamu ontok misalnya. Oh, banyak yang komentar kayak botak gitu Botak ya. jangan-jangan kamu ya. Enggak, rambut aku enggak kayak gitu. Aman aja kok, aman. Ingin menutup. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, menarik melihat fenomena Oklin-Via yang dia viral gara-gara dia dianggap melecehkan dan menistakan simbol-simbol agama, terutama agama Islam, yaitu jilbab. Banyak yang tersinggung dengan kelakuan dari Oklin-Via. Dan di sini yang menarik adalah Dr. Richard. Dr. Richard nyeletuk, jangan-jangan kamu pakai jilbab itu gara-gara ada masalah dengan rambut. Entahlah botak, atau memang rambutnya jelek, atau karena ubanan. Meskipun itu dibantah oleh Oklin-Via, tapi dari pernyataan Dr. Richard itu kita tergelitik bahwa memang banyak sekarang orang yang pakai hijab dan pakai jilbab itu tidak murni karena agama, menaati perintah Tuhan, tetapi karena memang untuk menutupi masalah di rambutnya. Yang ubanan mungkin karena takut terlihat ubanan jadi pakai jilbab. Yang rambutnya tipis atau rambut rontok, daripada pakai wig mahal-mahal, tutup saja pakai jilbab. Karena dengan jilbab orang bisa terlihat lebih baik, lebih muslimah, dan bisa juga memberikan status sosial bahwa dia layak dihormati. Dan jilbab juga sudah menjadi tren, jadi tidak ada masalah sama sekali dengan jilbab. Malah orang akan meningkat status sosialnya. Tetapi apapun itu, jilbab adalah pakaian luar, hanya bungkusnya saja. Tentunya yang penting adalah yang di dalam diri, karena ditutupi sebagaimana apapun, kalau yang di dalam ini masih bermasalah, maka suatu saat dia akan keluar juga. Orang sekarang malah lebih banyak tidak melihat yang di muka, karena yang dipentingkan adalah kecantikan yang di dalam. Yang di permukaan boleh saja ditutup-tutupi, tetapi tetaplah perilaku itu mencerminkan isi. Apa yang keluar dari teko itu akan sama persis dengan isinya. Artinya akan tetap dilihat apa yang ditampakkan, yaitu perilaku, perkataan, gaya bicara, dan lain-lain. Sangat disayangkan jika jilbab dan hijab hanya menjadi topeng belaka untuk menutupi kebusukan-kebusukan yang di dalam. Tapi tetaplah yang di dalam ini akan terbuka, karena Allah lah yang akan membukanya. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Richard yang kita tahu adalah non-muslim ini bisa menjadi refleksi diri bagi para muslimah. Jangan hanya menutup yang di luar, tetapi percantik juga yang di dalam. Inner beauty itu lebih penting daripada outer beauty. Ya, perbaiki hati, perbaiki jiwa, identifikasi ego-ego yang selama ini muncul, maka otomatis kehidupan Anda akan mencerminkan sesuatu yang indah. Bunga mawar itu tak perlu pengakuan bahwa dia harum, tapi dia sudah memberikan harumnya kepada seluruh orang yang dekat dengannya dan seluruh jiwa yang sedang melihatnya. Rambut kamu ontok misalnya. Oh, banyak yang komentar kayak botak gitu Botak ya. jangan-jangan kamu ya. Enggak, rambut aku enggak kayak gitu. Aman aja kok, aman. Ingin menutup dia aja. Enggak, rambut aku tuh dibilang mungkin banyak yang bilang botak kali, kutuan atau kribo atau apa. Enggak, Iya. sama sekali enggak. Sama sekali enggak kok. Rambut aku normal aja kayak biasanya rambut orang. Oke. Ya. Oke. Baca juga ya, Mbak. Iya, ada yang kayak gitu. Berarti pinter nih tim kreatifku bikin pertanyaan. Jadi ini apa ya namanya? Tetap hijab ya namanya, tetap ya. Ya, hijab sih ya. Kamu memperlakukan hijab ini as salah satu sarana kamu beribadah atau salah satu aksesoris yang kamu gunakan?
Kalau aku sih karena emang ya kan suruh mama juga kan. Mama tuh kayak gak mau aku itu sampai di sosial media tuh pakai bikini kayak gitu-gitu. Jadi terus aku juga pikir kan, makin lama tuh aku makin mikir nanti juga pasti akan berubah lah, mungkin pastilah orang kan pasti makin lama makin ingin berubah kan. Jadi ya sekarang mungkin nggak benar pakaiannya, cuma nanti one day pasti semoga dokter bakalan lihat aku bener gitu. Bener sih, kamu tuh pakaiannya tuh bener, lengkap semuanya. Iya, maksudnya ya. Suka aku tuh, kamu tuh sorry ya, body kamu tuh bagus. Kamu nge-gym juga kan menunjukkan kan kayak gitu punya kan bahwa ya apa yang kamu lakukan itu berhasil. Aku tuh senang lihatnya Cuma ketika dikombinasikan dengan sesuatu hal yang sensitif di Indonesia yang bersifat keagamaan kayak gitu, ini mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang gitu. Iya, apalagi di ya tahu lah sendiri lah. Kalau aku sih kiblatnya ya banyak juga sih orang-orang yang orang Turki atau orang luar yang pakai cara hijab tuh kayak aku. Jadi oh ya? iya. Oke. Nah, jadi aku merasa kayak ya biasa aja sih. Gitu sih. Oke. Tapi gara-gara ini banyak banget yang DM, Ya mungkin karena masih awam dan ngeliat aku tuh kayak apa sih ini orang gitu. Oke. Jujur, yang DM kamu, yang nasehatin untuk berubah berapa persen? Kalau DM sih sebenarnya menurut aku ya paling cuma 5%. Tapi 5%? kebanyakan di komentar. Udah capek ya ngomong. Ya, Dr. Richard sendiri sebelumnya merasa geram dengan apa yang dilakukan Oklin-Via. Tapi sebenarnya bukan geram ya, karena kita tahu bahwa Dr. Richard juga kena laporkan soal penistaan agama, soal lafadz kun fayakun. Di situ dia dilaporkan oleh pengacara top juga, yaitu Sunan Kalijaga. Maka dari itu dia meminta Sunan Kalijaga untuk melihat konten ini, karena menurut dari Dr. Richard ini juga merupakan penistaan agama. Tetapi kenapa kok tebang pilih? Mungkin begitu protes dari Dr. Richard, sehingga dia meminta Sunan Kalijaga kalau memang adil, tidak terbang pilih, harus juga melaporkan konten makan es krim dengan cara yang dilakukan oleh Oklin-Via ini, karena itu merupakan cara yang tidak senonoh dan bisa jadi melecehkan agama. Karena itulah dalam status di akun media sosialnya, Dr. Richard jelas-jelas nge-tag Sunan Kalijaga untuk melihat konten ini dan juga minta konten ini atau orang yang melakukan konten ini yaitu Oklin-Via ditindak juga biar terjadi keadilan. Berikut ini apa yang dikatakan oleh Dr. Richard. Kalau pakai hijab konten seperti ini penistaan agama enggak ya? Kok nggak ada yang laporin? Mohon pencerahan Mas Sunan Kalijaga. Begitulah sindir dari Dr. Richard kepada Sunan Kalijaga yang telah melaporkan salah satu kontennya kepada polisi karena diduga melakukan penistaan agama. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.